Sebenarnya nggak terlalu sebenarnya Mas. Kok jadi hilang itu Mas? Oke. Kok jadi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab seputar adab berbicara. Kita akan lanjutkan di poin yang ke-15 dari bab ini, berkaitan dengan adab mengeraskan suara. Poin ke-15 beliau mengatakan khafdus sauti indal kalami. Di antara adab dalam berbicara adalah merendahkan suara ketika berbicara. Jadi tidak berbicara dengan keras-keras, dengan lantang, dengan teriak-teriak, tapi berbicara dengan pelan, berbicara dengan lembut gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena keledai kalau meringkik ya, dia suaranya tidak enak didengar, ya, tidak enak didengar. Maka kata Allah, kalau seorang itu mengeraskan suaranya atau berteriak-teriak, maka mirip dengan suara keledai, dan itu suara yang paling jelek. Ya, Allah juga mengatakan, waghdud min sautika, rendahkanlah suaramu, adaban ma'an nasi wa ma'allah. Dan ini adalah adab ketika berbicara dengan manusia, begitu pula ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ankaral aswat, yaitu suara yang paling buruk, ai afdha'uha wa absya'uha, itu suara yang paling menjijikkan ya, dan paling jelek adalah la sautul hamir, itu suara keledai. Falau kana fi raf'i sauti al-balighi fa'idatun wa maslahatun lam ikhtussa bidzalikal himar alladhi qad alimat atau qad ulimat khissituhu ya wa baladatuhu. Kalau mengangkat suara dengan kencang atau dengan keras, ya, itu terdapat faedah dan juga maslahat, maka tentu Allah tidak akan mengkhususkan ya, atau tidak akan menjadikan perumpamaan ini sebagai perumpamaan suara keledai yang telah diketahui suaranya yang telah diketahui bahwa keledai itulah hewan yang terhinakan dan juga hewan yang bodoh yang sering dianggap sebagai perumpamaan yang rendah ya. Hal demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wala syaka anna raf'a sauti 'ala al-ghairi su'un fil adab. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mengangkat suara ya, kepada orang lain itu merupakan adab yang buruk. Wa adami ihtiramin lil akharin, dan merupakan bentuk tidak menghormati orang lain ya. Kita lihat di mana-mana kalau orang yang berteriak-teriak ke orang, berarti dia tidak sedang menghormati orang tersebut. Berkata Syekh Taqiyuddin, man rafa'a sautahu ala ghairihi alima kullu aqilin annahu qillatu ihtiramin lahu. Siapapun yang mengangkat suara kepada orang lain, maka setiap orang yang berakal akan mengetahui bahwasanya berarti dia tidak sedang menghormati orang tersebut.
Dan juga Ibnu Zaid mengatakan lau kana raf'u sauti khairan ma ja'alahu Allahu lil hamir, ya. Kalau saja mengangkat suara itu ada kebaikannya, maka tentu Allah tidak menjadikannya tidak mengumpamakannya dengan suara keledai. Artinya itu sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya orang yang teriak-teriak dan mengangkat suara, ya. Kalau kita punya perseteruan atau perselisihan dengan orang lain, ya dibicarakan dengan baik-baik, tidak perlu sampai suaranya meninggi dan seterusnya. Ini akan terlihat tidak baik, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab yang berikutnya atau poin yang berikutnya dari bab ini, yaitu alfadhun wa kalimatun tujtanab, yaitu lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang seharusnya dihindari, yang sebaiknya dijauhi, ya, bukan sebaiknya lagi, harus dijauhi dalam rangka menjaga lisan kita. Nanti akan ada beberapa contoh yang disampaikan oleh penulis di sini. Kita akan bacakan pembukaannya. Beliau mengatakan, taduru ala alsinati ba'dil mutakallimina ibaratun wa alfadhun naha syar'u anha. Beredar dalam atau pada lisan sebagian orang yang berbicara ibarat, yaitu ungkapan-ungkapan dan lafaz-lafaz yang dilarang oleh syariat. Jadi ternyata di sekitar kita itu banyak lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang dilarang oleh syariat yang mungkin tidak dia sadari. Wa qad la ya'lamuna hukmaha wa humul aktsar wa qad yu'lam hukmuha walakin tuqalu nisyanan. Ya. Dan kadangkala banyak yang tidak tahu hukumnya, jadi mereka tidak menyadari bahwa itu keliru. Wahumul aktsar, ini yang kebanyakan terjadi di kalangan kita, di antara manusia, mereka nggak tahu kalau itu ternyata sesuatu yang dilarang. Waqad yu'lam, dan kadangkala ada yang sudah tahu itu hukumnya, sudah tahu itu nggak boleh, akan tapi tetap diucapkan nisyanan karena lupa. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan atau mungkin terpengaruh oleh orang, dia tahu itu tidak benar, tapi sekadang keceplosan atau lupa. Ya. Wa asyarruhum alladhi yatafawwahu biha aliman amidan. Dan yang paling buruk tentunya adalah dia yang mengucapkannya dan dia tahu serta dia sengaja. Ini yang paling buruk. Kalau yang nggak tahu bisa diberi udzur. Kalau yang lupa bisa diberi udzur. Kalau orang yang sudah tahu hukumnya, dia tidak lupa, dia bahkan sengaja, inilah yang paling buruk, ya. Wa fi hadzal maqam la yumkinuna al-ihatatu bihadhil alfadh. Dan pada kesempatan ini, yaitu di bab ini, tidak mungkin bagi kita untuk meliputi semua lafaz-lafaz yang terlarang tersebut. Jadi harus ada satu kitab sendiri. Dan memang sudah ada ya kitab yang memang menghimpun kumpulan kalimat-kalimat yang terlarang. Nah, karena ini hanya salah satu bab dari sekian bab adab, tentunya bukan tempatnya untuk dijabarkan dengan serius dan dengan panjang lebar di sini. Walakin hasbuna bidzikri ba'dihha ala sabilil ikhtisar. Akan tapi cukuplah bagi kita untuk menyebut sebagiannya saja secara ringkas sebagai contoh saja. Dan akan diambil yang mungkin yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat atau yang mungkin paling penting untuk disampaikan, ya. Ini yang beliau sampaikan di sini, wa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Dan apapun yang tidak dapat dikerjakan seluruhnya, maka jangan pula ditinggalkan seluruhnya. Ini kaidah ya. Kaidah kita kalau bisa mengerjakan setengahnya atau seperempatnya atau mungkin 3/4-nya, walaupun nggak sampai 100% gitu ya, cuma 75%, 50%, itu mending dilakukan daripada tidak sama sekali. Ya, apa yang bisa dikerjakan sebagian, maka tidak perlu ditinggalkan seluruhnya. Maka kita akan bahas beberapa di sini. Kemudian ada penjelasan di sini, ada pembahasan mas'alatun ba'dun nas yaqulu. Sebagian orang mereka punya pendapat tashihul alfadhi ghairu muhim ma'a salamatil qalbi. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa
membetulkan ucapan itu tidak terlalu penting selama hatinya selamat. Jadi membetulkan kata-kata yang salah itu sebenarnya nggak terlalu penting karena yang penting itu hati, kata mereka. Bagaimana dengan perkataan semacam ini? Jawabannya, in arada bitashihil alfadhi ijra'uha 'ala al-lughati al-arabiyyah fa hadha sahihun fa innahu la yuhim atau la yahum, ya, min jihati salamatil aqidah an takuna al-alfadh ghairu jariyatin 'ala al-lughati al-arabiyyah ma damatil ma'na mafhuman wa saliman. Maka jawabannya, kalau yang dimaksud dengan membetulkan ucapan itu adalah membetulkan lafaz Arabnya, ya, maka betul ini tidak terlalu penting, ya, selama maksudnya diketahui, ya, selama dia masih bisa dipahami dalam bahasa Arab itu maksudnya ini, cuma typo sedikit, ya, atau mungkin salah i'rab tapi masih bisa dipahami gitu, ya. Ya, dan catatan sini apa? Madama al-ma'na mafhuman wa saliman. Ada catatan penting di sini, selama maknanya memang dipahami dan maknanya selamat. Misalnya hanya keliru, misalnya huruf misalnya, padahal maksudnya tahu, ya. Misalnya ada orang mengatakan aqidah dibaca akidah misalnya, ya, orang Arab bilang gitu. Apa itu akidah pakai huruf kaf misalnya? Salah itu. Tapi orang tahu maksudnya, oh ini maksudnya aqidah. Cuma orang itu mungkin nggak fasih atau mungkin salah huruf atau apa. Tapi orang tahu maknanya itu sedang memaksudkan dengan aqidah misalnya. Atau yang lainnya gitu, ya. Banyak yang cuma mungkin salah huruf, salah makhraj, salah apa, tapi dipahami maknanya, maunya itu tuh paham. Makanya seperti ini betul tidak terlalu penting, ya. Tidak usah terlalu dipermasalahkan. Amma idza arada tasih bitasih al-alfaz, ya, tarkul alfaz allati tadullu 'ala al-kufri wasyirki fa kalamuhu ghairu sahih. Namun jika yang dimaksud dengan membetulkan ucapan adalah kemudian meninggalkan ucapan-ucapan yang menjurus kepada kekufuran, kesyirikan, maka pendapat semacam tadi itu tidak benar, ya. Bal tashihuha muhim. Bahkan membetulkan ucapan-ucapan yang semacam itu adalah penting. Jika memang bukan masalah typo, bukan masalah keliru makhraj yang sebenarnya itu dipahami maknanya. Ini maknanya sudah berubah. Ya, maknanya sudah berubah. Coba dibedakan, ya. Kalau tadi maknanya sudah dipahami walaupun salah huruf misalnya, atau salah panjang pendek mungkin, tapi orang ngerti maksudnya. Kalau ini memang maknanya juga berubah walaupun maksudnya nggak demikian. Nah, ini penting untuk dikoreksi, ya. Jadi pendapat tadi bahwa ini nggak perlu dikoreksi salah, harus dikoreksi. Wala yumkin an naqula lil insan atliq lisanak fi qawli kulli syai' ma damat an-niyatu sahihatun. Dan tidak mungkin kita katakan kepada setiap orang, silakan bebaskan lisanmu untuk mengatakan apapun selama niatmu benar. Selama niatnya benar, bebas ngomong apapun. Kan nggak mungkin, ya. Bal naqulu al-kalimat muqayyadah. Bahkan hendaknya kita katakan kalimat-kalimat yang terikat dengan tata bahasa dan juga terikat dengan aturan-aturan dan juga makna-makna yang benar. Bima ja'at bihi syari'atu al-islamiyah, yang telah digariskan oleh syariat Islam. Jadi bedakan antara orang yang mau membuat satu kalimat tapi keliru secara bahasa tapi maknanya benar gitu, ya. Orang tahu maksudnya, dengan orang yang salah dalam menyusun kata-kata gitu, ya. Sehingga maknanya jadi berubah. Nah, kalau maknanya berubah atau maknanya kalimat tersebut kalimat yang secara lafaz itu salah walaupun tidak ada maksud, nah ini tetap harus dibenarkan. Contohnya misalnya begini. Seorang mengatakan, ya, misalnya demi Allah, demi Rasulullah, misalnya begitu, ya.
Demi Rasulullah ini tentunya kalimat yang tidak dibolehkan syariat karena bersumpah dengan selain nama Allah. Nanti akan kita bahas. Tapi dia nggak ada maksud untuk, saya tidak ada maksud untuk menyamakan Allah dengan Rasulullah. Gitu. Tidak ada maksud untuk menyejajarkan Allah dengan Rasulullah. Enggak. Itu tidak menjadikan perkataan itu jadi benar dan dibenarkan dan dibolehkan. Tetap nggak boleh. Meskipun tidak ada niat untuk menyejajarkan antara Allah dan Rasulnya. Kenapa? Secara makna kalimat tersebut sudah salah secara syariat sehingga harus dibetulkan. Dan tidak memandang niat. Niat itu hanya akan membedakan nanti apakah dia kufur akbar ataukah kufur asghar dengan ucapannya tersebut. Tapi masalah perkataan itu salah ya salah. Kita katakan salah dan harus dibetulkan. Ini maksudnya. Baik. Nah, ini akan mulai dibahas beberapa lafaz-lafaz yang sebaiknya atau bahkan seharusnya dijauhi oleh seorang muslim. Yang pertama, alfadhut takfiri wat tabdi'i wat tafsiqi, yaitu lafaz-lafaz mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan, yaitu vonis. Dalam hal ini adalah vonis, bukan mengatakan amal ini kufur atau amal ini bid'ah, itu lain ya, bukan ini yang dimaksud. Ini adalah takfir, yaitu memvonis orang sebagai seorang yang murtad atau kafir, atau tabdi', membid'ahkan seseorang, dia ahli bid'ah, dia sesat gitu ya. Tafsiq, yaitu memfasikkan orang. Oh, dasar fasik dia emang. Ini kata-kata atau kalimat atau lafaz yang seharusnya atau sebaiknya dijauhi sejauh-jauhnya atau sebisa mungkin dijauhi. Ya, jadi ingat ya, takfir bukan takfir perbuatan yang dimaksud di sini, adalah takfir person. Karena kalau takfir perbuatan itu kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita katakan perbuatan ini kufur, ya boleh karena ada dalilnya. Kita katakan perbuatan ini bid'ah, betul karena ada dalilnya. Kita katakan perbuatan ini perbuatan fasik, tidak masalah karena ada dalilnya, nggak masalah. Perbuatan yang dihukumi. Tapi yang dimaksud di sini adalah menghukumi personnya. Ini yang dihindari. Qad ulima qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadihima atau ahadahuma, ya. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dan dalam riwayat Abu Daud dikatakan ayyuma rajulin muslimin ya akfara rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir. Siapapun seorang muslim yang mengkafirkan saudaranya muslim lainnya, kalau dia memang kafir ya sudah dia benar-benar kafir. Wa illa kalau dia ternyata tidak kafir kana huwal kafir, dialah yang kafir, dialah yang divonis kafir. Orang yang mengatakan memvonis kafir tadi dialah yang kafir, akan kembali kepada dirinya. Ini ancaman yang serius ya, ancaman yang serius. Wa ta'ifatun minan nas mimman a'ma Allahu basiratahum wa laghaw fi a'radin nas takfiran wa tabdi'an wa tafsiqan. Dan sebagian orang yang Allah butakan mata hatinya, mereka berlebihan dalam melanggar kehormatan orang lain. Dengan apa? Dengan takfir, tabdi' dan tafsik. Dengan mengkafirkan, membid'ahkan, dan memfasikkan. Itu karena kalau kita memvonis kafir itu jelas-jelas akan mempengaruhi kehormatan orang yang kita vonis. Murtad, ahli bid'ah, fasik, pelaku dosa besar. Ini kan langsung straight menuju langsung ke kehormatan orang yang kita tuduh atau kita vonis. Wa ka'anna Allah ta'abbadahum bidzalik. Seolah-olah Allah memang menyuruh mereka untuk melakukan itu dalam rangka ibadah. Seolah-olah hidup mereka itu memang disuruh Allah untuk ibadahnya dengan cara seperti itu. Jadi mereka semangat sekali untuk kafir, gitu ya. Fasik, zindik. Sangat mudah sekali menyebut yang lain zindik, kafir dan semisalnya. Wal wahidu minhum yutliqu ibarat at-takfir aw at-tabdi' aw at-tafsik wa huwa munsyarihun biha sadruhu. Dan bahkan salah seorang dari mereka mengucapkan kalimat-kalimat takfir dan tabdi' dan tafsik ini dalam kondisi santai.
ya, munsyarihun biha sadruhu. Jadi dadanya itu lapang ketika mengucapkan itu, tidak ada beban, tidak ada seperti keterpaksaan, itu kok kafir. Gampang banget gitu ya. Ma'anna salaf minas sahabati wa man sara ala hadihim ala hudahum min a'immatil Islam ka Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad kanu yataharrajuna min dzalika katsira. Padahal para salafus soleh, ya, para pendahulu kita di kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dari kalangan imam Islam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka yataharrajun, mereka berat, tidak mudah bagi mereka untuk mentakfir, mentabdi atau mentafsik. Ya. Bismillah. Wa khususan fit takfir, khususnya dalam masalah takfir. Haitsu lam yatalaffadhu bi syai'in min dzalika illa ba'da an qamat ladaihim adillatun la taqbalu syak. Ya. Khususnya dalam masalah mengkafirkan. Ya. Di mana mereka tidaklah mengucapkan kalimat-kalimat takfir sama sekali kecuali setelah jelas dalilnya di sisi mereka dan tidak ada lagi keraguan-raguan. Jadi harus dipastikan ini perbuatannya kufur. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya juga jelas nih, gitu ya. Tidak masih ini dalilnya pas nggak ya? Belum yakin udah mengkafirkan. Mereka nggak seperti itu. Mereka harus yakin dalilnya sahih dan tepat untuk dijadikan hukum untuk mendalili perbuatan ini adalah perbuatan kafir. Ya, baru kemudian juga dicek orangnya seperti apa, ya. Wantafat fi haqqil muayyan al-mawani, dan juga mereka perlu memastikan dulu apakah orang yang melakukan ini punya penghalang-penghalang untuk dikafirkan atau enggak. Ya, harus dicari dulu penghalangnya, terhalangi enggak untuk dikafirkan. Ya, boleh jadi orang ketika dia melakukan kekafiran ada penghalang-penghalang. Contohnya dia dipaksa, seperti Ammar bin Yasir, yang mengucapkan kalimat kufur tapi dipaksa. Ini penghalang. Tidak bisa dikafirkan kalau ada penghalang semacam ini. Atau syubhat. Syubhat itu berarti dia mengira itu perbuatan yang tidak masalah. Dia mengira perbuatan itu baik. Nah, kenapa dia menganggap baik? Karena diajari gurunya. Nah, dia taunya itu baik. Dia taunya bahkan itu bagian dari agama Islam. Ternyata dia perbuatan kufur. Nah, syubhat namanya. Ini harus dicek dulu. Kamu tahu kayak gitu, tahu nggak hukumnya? Ya, tahu saya baik, wong ini guru saya ngajari. Ternyata ada syubhat dia, ya sudah dikasih tahu dulu. Nah, dia dihilangkan dulu syubhatnya. Enggak, kamu salah. Ini dalilnya begini, nggak boleh seperti ini. Nah, kalau dia sudah paham, kemudian dia rujuk, alhamdulillah. Nah, kalau dia kemudian setelah itu dia tetap ngotot, ya, baru boleh nanti dikafirkan. Jadi harus dihilangkan dulu. Adanya paksaan, adanya syubhat, adanya kejahilan, kebodohan. Kebodohan juga harus dicek dulu. Dan jangan dia nggak pernah, jangan dia baru aja masuk Islam, belum belajar banyak, masih ada sisa-sisa kekufuran di agama sebelumnya, gitu ya. Habis syahadat, mungkin dia masih nggak tahu kalau ternyata beberapa perbuatan ini perbuatan kufur. Nah, kalau kita nggak mengecek dia bodoh atau tidak dalam masalah tersebut, ya, langsung dikafirkan, ya kita zalim kepada dia. Maka para imam mereka selalu mengecek dalilnya sudah pas atau belum, dan apakah yang divonis ini punya penghalang untuk dikafirkan atau enggak. Cek semua penghalangnya ini. Kalau ada penghalang berarti tidak bisa dikafirkan. Ya, inilah para imam kita. Wa qamat alaihil hujjah, dan tentunya setelah mereka diberikan hujjah. Ya, setelah tadi orang nggak tahu ya dikasih tahu dulu sebelum dikafirkan. Ya, atau orang yang kena syubhat ya diluruskan dulu syubhatnya. Atau orang yang terpaksa mah ya sudah kita tahu dia terpaksa ya sudah. Gitu. Artinya tidak mudah untuk mengkafirkan, ya, prosesnya cukup banyak sebelum mengkafirkan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW fi khutbati yaumil nahar. Nabi SAW suatu ketika berkhutbah di hari nahar, yaitu hari Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah.
Di Arafah beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian, sesama kalian itu diharamkan. Artinya diharamkan untuk melanggar. Nggak boleh melanggar darah sesama kalian, ya, membunuh atau memukul atau menumpahkan darahnya tidak boleh. Ya. Wa amwalakum, harta kalian juga sesama kalian haram untuk dilanggar. Nggak boleh kita merampas harta orang saudara kita, nggak boleh kita kemudian memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, ya. Nggak boleh kita ngutang nggak dibayar, dan seterusnya. Haram untuk dilanggar. Dan a'radakum, dan kehormatan sesama kalian. Nggak boleh kita melanggar kehormatan saudara kita, ya, dengan menggibahnya, memfitnahnya, mencacinya, ya. Termasuk juga mengkafirkannya tanpa hak tentunya, ya. Ya, belum dikasih hujah segala macam langsung dikafirkan, itu termasuk melanggar kehormatan. Memfasikannya, membid'ahkannya, makanya termasuk melanggar kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya atau sucinya hari kalian ini, yaitu hari Arafah ketika itu. Fi syahrikum hadza, yaitu sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, dan sebagaimana sucinya negeri kalian ini, yaitu negeri Mekah, ya. Kemudian Nabi mengatakan liyablugha syahidu al-ghaiba, hendaknya orang yang ada di sini memberitahu kepada orang yang tidak hadir, ya. Fa inna syahida asa ayyablugha min man huwa aw'alahu minhu, karena boleh jadi orang yang hadir di sini yang menyaksikan, ya, dia boleh jadi ketika dia sampaikan kepada orang lain, boleh jadi orang lain itu yang lebih paham dari dirinya, ya. Jadi hati-hati dalam mengkafirkan, kemudian memfasikkan dan membid'ahkan. Membid'ahkan pun sama, ada stepnya, ada urutannya. Tidak bisa orang berbuat bid'ah otomatis ahli bid'ah, tidak ada seperti itu. Harus dicek dulu, orang ini ngerti nggak itu perbuatan bid'ah, orang ini atau bid'ahnya termasuk bid'ah apa dulu. Bid'ah juga bertingkat-tingkat, ya. Tidak setiap bid'ah yang dilakukan menjadikan seorang menjadi ahli bid'ah. Ini ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Baik. Yang berikutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang berikutnya adalah qaulur rajuli halakan nas, yaitu perkataan seorang di mana dia mengatakan manusia sudah binasa atau manusia sudah parah. Nah, jadi ini ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan bahwa dia kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Bahasa kita ya mungkin orang-orang udah hancur semua nih, gitu ya. Jadi dia halaka itu artinya binasa atau hancur atau celaka atau semisalnya, ya. Artinya dia mengeluhkan kondisi manusia yang ada di zamannya. Nah, ini perkataan yang dalam syariat tidak dibolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Kata Nabi, jika ada seorang mengatakan manusia sudah hancur sekarang, manusia sudah binasa, manusia sudah parah sekarang, maka dialah yang paling parah. Dia katakan orang lain parah, udah parah semua ini, udah nggak benar semua orang ini. Dia ternyata yang paling nggak benar, ya. Qauluhu fahuwa ahlakuhum birrafa', yaitu dibaca dengan rafa', yaitu ahlakuhum, ya, ai asyadduhum halakan, yaitu dia sendiri yang paling celaka, dia yang paling parah di antara mereka. Dia yang katakan itu ternyata dia yang paling parah. Wa bil fath ai ja'alahum halikina la annahum halaku haqiqatan. Atau kalau dibaca dengan fathah, yaitu fahuwa ahlakahum, artinya maka dia telah menghancurkan mereka, yaitu menghancurkan orang-orang di sekitarnya, ya. Imam Nawawi menjelaskan, wattafaqal ulama'u ala anna hadha dzam innama huwa fi man qalahu ala sabilil izdira. Ini harusnya izdira, ya.
ala sabil izdira' 'ala an-nasi wa ihtiqarihim wa tafdhili nafsihi 'alaihim wa taqbihi ahwalihim. Dan para ulama sepakat bahwasanya celaan yang ada dalam hadis ini hanyalah bagi mereka yang mengatakannya dalam rangka merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain dan meninggikan dirinya di atas orang lain, dan sekaligus mencela kondisi orang lain. Jadi ini ungkapan yang terlarang ketika memang niatnya untuk tadi, saya orang baik-baik, yang lain jelek. Saya soleh, yang lain nggak soleh. Parah emang orang-orang ini, parah. Seolah dia sendiri juga nggak ada dosa gitu ya. Ini yang sebetulnya jadi titik larangan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan itu bukan dalam rangka seperti itu, maka sebetulnya keluar dari celaan dalam hadis ini. Ya, hadis ini berbicara tentang orang yang seperti itu, yang dia mensucikan dirinya sendiri dan menganggap jelek orang lain. Ya, meskipun nyata, meskipun betul apa yang dia katakan, tapi ketika dia mengucapkannya memang dia sedang mengecualikan dirinya sendiri dari semua itu. Ini bahaya. Bahaya. Kenapa? Li'annahu la ya'lamu sirrallahi fi khalqihi. Karena dia nggak tahu rahasia Allah yang ada pada makhluknya. Qalu fa amma man qala dzalika tahazzunan lima yara fi nafsihi wa fi nasi minan naqsi fi amri din fala ba'sa bihi. Adapun orang yang mengatakannya dalam rangka mengungkapkan kesedihan dari apa yang dia lihat tentang dirinya sendiri dan orang-orang pada umumnya berupa kekurangan-kekurangan dalam urusan agama, maka ini dibolehkan. Jadi yang nggak boleh apa? Mengecualikan dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengungkapkan itu dalam rangka merenungi termasuk dirinya sendiri, nah biasanya kita menggunakan kalimat kita, bukan kalian atau mereka. Karena kalau kita katakan dengan kata kita, berarti kita termasuk gitu ya. Contoh, ya kita semua memang penuh dengan dosa. Tidak masalah. Walaupun kita sebenarnya sedang mengucapkan manusia itu sedang banyak dosanya, ya termasuk kita sendiri gitu ya. Itu boleh. Berarti kita tidak sedang dalam kondisi meninggikan diri kita. Jadi kalau kita katakan sekarang manusia itu sangat hobi berbuat dosa, kayak dia sendiri enggak gitu. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Nah, kama qala la a'rifu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'a. Sebagaimana jika orang mengatakan ya, saya tidak pernah tahu umatnya Nabi Muhammad SAW kecuali mereka itu sholat, mereka semua sholat. Artinya kita dapati di zaman sahabat mereka semua sholat. Sedangkan kita gimana? Nah, gitu ya. Seolah sedang menceritakan kondisi dia dan manusia pada zaman yang tidak masalah. Hakadha fassarahul Imam Malik wa taba'ahu an-nas alaihi. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Imam Malik dan diikuti oleh orang-orang. Al-Khattabi mengatakan, ma'nahu la yazalu ar-rajul yu'ibun nas wa yadhkuru masawiyahum wa yaqulu fasadan nas wa halaku wa nahu dzalik. Maksudnya dalam hadis ini adalah kadangkala seorang selalu mengatakan hal-hal yang dia katakan untuk mencela orang-orang dan menyebutkan kejelekan orang-orang. Dia katakan manusia telah rusak, manusia telah binasa dan semisalnya. Fa idza fa'ala dzalika fa huwa ahlakahum atau fa huwa ahlakuhum. Kalau dia melakukan hal itu, maka dialah sendiri yang paling parah di antara manusia tersebut. Ai aswa'u halan minhum, dialah yang paling parah kondisinya dari yang lainnya. Ya, mimma yalhaqahu minal itsmi fi aibihim wal waqi'ati fihim. Kenapa dia bisa ternyata dia yang paling parah? Karena dia berdosa, telah merendahkan orang lain ya, dan membicarakan kejelekan orang lain, sedangkan dirinya diselamatkan dari hal tersebut. Dirinya dianggap selamat dari semua aib tersebut. Wa rubbama addahu dzalika ilal ujub bin nafsi, dan sangat mungkin hal itu akan mengantarkannya kepada sikap ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci ya.
wa ru'yatuhu annahu khairun minhum wallahu a'lam, dan menjadikan dirinya, memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan ini adalah akhlak siapa? Iblis. Di mana iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Sama ketika kita mencela kondisi manusia di zaman sekarang, boleh jadi dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang-orang yang kita cela. Hendaknya kalau kita mau menjelaskan atau mau merenungkan atau mau kemudian dalam tanda petik meratapi kondisi ini, ya kita jangan dikecualikan dari ratapan tersebut. Ya. Kita bagian dari umat ini yang juga sama-sama perlu bertobat. Ya. Kalau misalnya kita melihat musibah yang menimpa orang lain, jangan kita katakan itu karena dosa mereka. Karena dosa kita semua. Karena boleh jadi ya kita hanya selamat hanya karena belum saja, kita nggak tahu. Maka tidak boleh mengecualikan diri kita dari penilaian tentang umat ini. Ya. Taib. Kemudian kata-kata yang seharusnya dihindari yang berikutnya itu al-halafu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, lillahi subhanahu wa ta'ala ayyaqsima bima sya'a min makhluqatih. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah punya hak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Kalau Allah bebas. Fahuwal khaliqu al-mutasarrifu fi mulkihi. Karena dialah yang maha pencipta, dialah yang maha mengatur semua yang ada dalam kerajaannya. Fannasu wal jinnu wasyajaru wal jibalu wassama'u wal ardu khalaqahu atau khalquhu. Maka manusia, jin, kemudian pohon, kemudian pohon-pohon, gunung-gunung, kemudian langit-langit dan juga bumi, ya semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falahu ayyaqsima bima syaa minhum, sehingga boleh bagi Allah untuk bersumpah dengan manapun makhluk yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi, Allah bersumpah dengan waktu wasyamsi wa duhaha wal asri, ya. Allah bersumpah dengan bintang wan najmi idza hawa, Allah bersumpah dengan buah tin wattini dan zaitun wa turisin dan bukit tur, ya, wa hadzal baladil amin, bersumpah dengan negeri yang aman ini, ya. Dan seterusnya banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan boleh karena itu makhluk Allah, bebas Allah, ya. Wa amal khalqu fala yaqsimu bi ghairi malikihim wa khaliqihim. Adapun makhluk tidak boleh mereka bersumpah kecuali atas nama malik mereka, yaitu raja Tuhan mereka yaitu Allah, wa khaliqihim, dan pencipta mereka yaitu Allah. Berkata Al-Hafidh, yaitu berkata para ulama, as-sirru fin nahi 'anil halafi bi ghairillahi annal halafa bi syai'in yaqtadi ta'dhimahu. Rahasia kenapa sumpah dengan selain nama Allah itu dilarang adalah karena sumpah dengan selain nama Allah itu mengkonsekuensikan pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Ya. Pengagungan sampai pada level sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu fil haqiqati innama hiya lillahi wahdah. Dan pengagungan yang sampai bisa dijadikan sebagai objek penguatan kata-kata dengan sumpah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau menguatkan kata-kata kita akan membawa satu nama yang kita semua agungkan, yang kita tidak berani untuk bermudah-mudahan membawa nama tersebut. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sampai harus bawa-bawa nama Allah di situ. Tapi kalau kita kemudian bawa nama makhluk, seolah-olah ini juga sama agungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kemudian menjadi terlarang karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal halafu minal makhluqina yakunu bi ahadi hurufil qasam al-thalathah mudhafatan ila Allah. Dan bersumpah untuk para makhluk itu bisa menggunakan salah satu di antara huruf-huruf qasam, yaitu huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab, ya, yang 3
yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disambung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu huruf apa? Al-wawu wal ba'u wat ta. Wallahi billahi tallahi. Ya, wallahi billahi tallahi. Itu cara seorang bersumpah dalam bahasa Arab. Ya, bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Au al-halafu bi'izzatillahi wa sifatihi wa kalimatihi. Atau dia bersumpah dengan sifat Allah, misalnya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah. Ya Allah Maha Mulia. Dia boleh bersumpah dengan kemuliaan Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah misalnya. Atau dengan sifat-sifat Allah, ya. Dengan kalimat-kalimat Allah yang itu semua merupakan sifat-sifat Allah yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Imam Bukhari mengatakan bab al-halafu bi'izzatillahi wa sifatihi wa kalimatihi. Imam Bukhari pernah membuat bab berjudul sumpah dengan atas nama kemuliaan Allah atau dengan sifat-sifat Allah atau dengan kalimat-kalimat Allah. Tsumma qala, kemudian beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW yabqa rajulun bainal jannati wan nar fayaqulu ya rabbi asrif wajhi anin nar. Bahwasanya Nabi SAW menceritakan ada seorang yang tersisa di antara surga dan neraka. Ya. Jadi sudah pada masuk surga, sudah pada masuk neraka. Ini belum masuk mana-mana, surga juga belum, neraka juga belum. Dia di tengah-tengah dia. Tapi dia menghadap neraka. Maka dia memohon kepada Allah, ya Rabb, asrif wajhi. Ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka. La wa'izzatik, la as'aluka ghairaha. Jangan ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan minta selain itu. Yang penting sekarang jangan hadapkan aku ke neraka. Demi apa? Wa'izzatik, demi kemuliaan-Mu. Bukan demi engkau, tapi demi kemuliaan-Mu, dan itu boleh. Ya, Nabi ketika menceritakan ini tidak mengingkarinya. Berarti ini boleh. Wa qad yakunu al-halafu bi idhafati syai'in min makhluqatillahi ilaih. Dan boleh jadi sumpah itu dengan sesuatu yang makhluk Allah dengan konsep idhofah atau penyandaran. Ya, kita akan contohkan di sini. Yang penting dia penyandarannya kepada Allah. Contoh, ka'idhafatil Ka'bah was sama wal ard ilaihi subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah Ka'bah, langit dan bumi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini, wa rabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Rabbnya Ka'bah ya Allah. Artinya walaupun di situ tidak menyebut tidak menyebut nama Allah langsung, tapi Rabbul Ka'bah itu siapa? Ya Allah. Demi Tuhannya Ka'bah, ya Allah, demi, sama aja. Berarti tidak masalah. Contoh wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Wa rabbis samai, demi Rabbnya atau demi penguasa langit dan bumi misalnya. Yaitu dia maksudkan yaitu Allah, berarti boleh, tidak masalah. Ya. Jadi boleh dengan nama Allah langsung, atau dengan sifat-sifat Allah, dengan kemuliaan Allah, atau dengan kalimat-kalimat yang pada intinya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbul Ka'bah, Rabbus Sama, ya. Sebagaimana Aisyah kadangkala ketika Nabi marah, ketika marah dengan Nabi, ketika marah dengan Nabi, ya, Aisyah sumpahnya gimana? Wa Rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Kalau lagi senang dengan Nabi, lagi nggak ada masalah, wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad, ya. Nabi pernah mengatakan, saya tahu Aisyah, kapan kamu marah dengan saya, kapan kamu ridho dengan saya. Gimana wahai Rasulullah? Ya, kalau kamu lagi ridho, kamu akan bersumpah, ya wahai demi Rabbnya Muhammad. Kalau kamu lagi marah sama saya, kamu katakan demi Rabbnya Ibrahim, karena kamu menghindari menyebut nama saya, gitu ya. Artinya boleh, ya, selama itu di ujung-ujungnya atau maksud dari kalimat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'a tanzihi al-bari jalla wa ala, yaitu dengan tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala an idhafatil makhluqatil lati yustaqbahu dzikruha ilaih,
dengan menghindari menyebut atau menisbatkannya dengan makhluk-makhluk yang dicela, ya. Contoh misalnya, wahai, ini jangan ditiru ya, ini contoh yang jelek. Demi pencipta babi, ya benar Allah pencipta babi, tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mending pencipta langit dan bumi atau pencipta apa. Ya, kalau pencipta terus sesuatu yang ya yustaqbahu, yang itu dianggap hina, dianggap rendah, ya, demi Robnya para pemaksiat, ya benar, para maksiat Robnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kan nggak wangun gitu ya, nggak wangun, nggak pantas gitu. Sehingga kalau mau demi Robnya apa ya, apanya itu harus sesuatu yang mulia, demi Robnya Ka'bah, ya, demi Robnya langit dan bumi, demi Robnya Muhammad, demi Robnya, dan seterusnya. Bukan demi Robnya sesuatu yang jelek, walaupun itu betul makhluk Allah, tapi itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa in kana huwa khaliqu, walaupun betul Allah adalah pencipta benda tersebut, ya. Walakin al-adabu ma'allah yaqtadi dzalik. Namun ya tentu kita harus beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, wa syarru laisa ilaik, dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi walaupun itu benar, tapi nggak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah dalam rangka adab, ya. Ma'annahu khaliqul khairi wasyarri, padahal Allah yang menciptakan kebaikan maupun keburukan. Wa hunaka alfadhun sumi'at minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana juga ada lafaz-lafaz yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tandariju tahtal aqsam ats-tsalatsah as-sabiqah, dan dia masih termasuk dalam 3 jenis cara bersumpah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada cara bersumpah dengan cara langsung demi Allah, wallahi misalnya, atau dengan sifat Allah atau kemuliaan Allah, wa izzatillah misalnya, ya, atau dengan sifat Allah wa kalimatillah misalnya, boleh, atau dengan tadi idhofah tadi, ya, wa rabbil ka'bah wa rabbis samawati wal ard, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Nah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Siapa itu? Allah. Zat yang memegang jiwa Muhammad, ya Allah Subhanahu Wa Taala, boleh semisal itu. Dan selain itu ada juga lafal-lafal yang dicontohkan Nabi. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagai sabda Nabi, wa aimullah. Wa aimullah itu sebenarnya maknanya adalah, ya, wa yaminillah atau wa yaminullah, yaitu ungkapan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, atau aqsamu billah, sama maknanya, yaitu aku bersumpah dengan nama Allah, ya, wa aimullah. Atau perkataan Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi, ini yang saya contohkan tadi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ya, dalam genggaman Allah, berarti demi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qauluhu la wa muqallibil qulub, ya, tidak demi zat yang membolak-balikkan hati, ya. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ungkapan seperti apapun yang ujung-ujungnya kembali kepada Allah itu dibolehkan. Wa man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka ala ma jaa fi hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, bahwasanya anna Ibnu Umar sami'a rajulan yaqul, Ibnu Umar pernah mendengar salah seorang laki-laki mengatakan, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Tidak demi Ka'bah. Dia mengatakan demi, tapi deminya demi makhluk Allah, yaitu Ka'bah. Maka Ibnu Umar mengatakan, la yuhlafu bi ghairillahi fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Maka Ibnu Umar menegur orang ini dengan mengatakan, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kafir atau telah berbuat syirik. Wal haditsu kama tara amun fin nahyi an kulli halafin bi ghairillah. Dan hadis tadi sebagaimana kita lihat itu bersifat umum, ya, dalam larangan setiap sumpah
yang membawa nama selain Allah. Wa ja'at ahaditsu ukhra ala wajhil khusus kan nahyi 'anil halafi bil aba. Dan dalam hadis yang lain yang lebih khusus disebutkan larangan, misalnya larangan bersumpah dengan nama bapak-bapaknya atau nenek moyangnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan annahu adraka Umar ibn al-Khattab fi raqbin wa huwa yahlifu bi abihi. Bahwasanya Ibnu Umar pernah mendapati Umar bin Khattab ya sedang dalam satu dalam tunggangannya atau dalam suatu tempat dan dia bersumpah dengan nama bapaknya. Fanadahum Rasulullah SAW ya. Jadi maka Rasul memanggil mereka yang berada di gerombolan atau rombongannya Umar ini. Nabi panggil atau Nabi berkata kepada mereka, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Siapapun yang ingin bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Jika tidak maka lebih baik dia diam saja. Ya, karena tidak dibolehkan sumpah dengan selain nama Allah. Wa minhu al-halafu bil amanah. Dan di antara contohnya Nabi juga melarang bersumpah dengan atau atas nama amanah. Ya. Dari Buraidah ia mengatakan Rasul SAW bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah atas nama amanah maka dia bukan bagian dari kami. Ini ancaman yang keras. Kalau orang sudah tidak dianggap bagian dari Nabi, ya ini ancaman yang keras. Jadi tidak boleh bersumpah demi amanah yang telah diberikan kepada saya. Tidak boleh. Wa min dzalika aidha al-halafu bin nabi. Demikian pula dilarang bersumpah dengan nama Nabi. Tadi ya demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar, demi Rasulnya enggak benar. Ya. Karena Rasulullah juga makhluk. Yang makhluk walaupun semulia Rasulullah enggak boleh. Malaikat enggak boleh. Ya, Ka'bah juga enggak boleh. Ya, hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hayati. Demikian pula dilarang bersumpah atas nama hidup. Ya, demi kehidupanku. Ya. Wa hayatik demi kehidupanmu. Au hayati fulan demi kehidupan fulan, atau demi kehormatanku, demi kehormatan ibuku, demi kehormatan bapak ibuku dan seterusnya. Semuanya adalah makhluk yang kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan sisa dari beberapa lafaz-lafaz yang terlarang pada pertemuan berikutnya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.